obsessively scrolling through their social media feeds. Doom scrolling through her news feed at all hours. Doom scrolling. People who do a lot of doom scrolling often look like a depressed person. You have trouble sleeping. I couldn't focus on my work. Maybe it's time to take a step back. Doom scrolling. Ada berbagai macam jenis studi dan riset yang menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan handphone seseorang atau screen usage, spesifiknya itu media sosial atau video game, semakin berisiko juga kesehatan mental seseorang tersebut. Jadi semakin tinggi screen time kalian itu mempunyai korelasi yang sangat buruk ke dalam kesehatan mental kalian. Dan apalagi kesehatan mental itu nggak jauh dari yang namanya generasi Z. Dan bukan berarti di sini kalian harus puasa handphone kalian, ganti HP kalian jadi Nokia. Di sini ada beberapa alternatif yang bisa kalian implementasikan. Di sini gue nggak akan ngejelasin dopamine detox, tapi menggunakan atau mengonsumsi sesuatu hal ini dengan intention yang jelas. Gua ulangi, dengan intention yang jelas. Karena kebanyakan mayoritas orang menggunakan handphone itu dengan cara yang mindlessly, alias nggak berpikir secara jangka panjang. Gue punya cerita sedikit. Di beberapa hari ini laptop gue rusak, fan-nya lagi di servis. Dan kalian bisa tebak sendiri, screen time gue itu tergolong sangat tinggi. Dan hal ini memberikan dampak yang masih belum tergolong besar kepada kesehatan mental gue. Gue ngerasa kayak, gue hidup ini ngapain sih? Gue gak mungkin hidup kerjaan gue cuma buat scrolling gitu. Dan kalau dibandingin di beberapa hari sebelumnya, sebelum laptop gue rusak, penggunaan screen time di handphone gue itu tergolong rendah. Artinya gue gak menggunakan handphone sekonstan mungkin gue ngecek handphone secara terus-menerus setiap hari gitu. Kesimpulannya, sibukkan diri kalian dengan sesuatu hal tanpa melibatkan handphone atau notifikasi yang gak penting sama sekali. Dan kalian harus tahu gambaran umum dulu bahwa media sosial itu didesain agar suatu halayak itu tetap terpancing sama platform mereka. Supaya apa? Supaya perusahaan media sosial ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui advertisement. Dan kalau kalian pengguna user TikTok, biasa konten-konten yang ditawarkan itu semuanya entertainment. Dan ya hal ini memberikan dampak yang buruk bagi suatu society. Kecuali kalau algoritmanya itu sifatnya mengedukasi, itu nggak ada yang salah. Karena kenapa media sosial itu bisa membuat kesehatan mental itu memburuk? Pertama, ketika kalian scrolling doang, kalian gak melakukan aktivitas apapun, let's say misalkan kalian gak olahraga, kalian hidup dengan cara sedentary lifestyle, alias kalian gak ngapa-ngapain, kalian cuma mengonsumsi konten, pastinya ini akan memberikan kesehatan mental yang buruk. Kedua, di media sosial ada unsur yang namanya FOMO atau fear of missing out. Ketika kalian ngeliat pencapaian teman-teman kalian ngeliat teman-teman kalian liburan, sedangkan kalian di rumah aja, kalian bakal melakukan yang namanya perbandingan secara instan gitu. Oh, hidup dia nih enak banget dah, kerjaan gue cuma di rumah. Oh, dia enak mah, dia pintar dan segala macamnya. Dan kalau kita berbicarakan sebuah fakta, memang frasa FOMO, fear of missing out, secara terus-menerus, secara berlebihan, itu mempunyai impact yang buruk bagi kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, ini akan meningkatkan rasa anxiety kalian. Karena kenapa? Ketika kalian mengonsumsi konten, informasi yang kalian konsumsi itu sifatnya pasif. Kalian gak nyari informasi tersebut, kalian ya udah makan apa yang disediakan di meja gitu, enak gak enak. Dan algoritma media sosial itu memainkan emosional para khalayak. Ketika seseorang itu mendapatkan sebuah reward yang gak mereka ekspektasikan, dopamin mereka mengalami lonjakan. Dan ya ketika kalian scrolling secara terus-menerus sama konten-konten yang itu sifatnya entertainment bullshit, kalian akan mendapatkan lonjakan dopamin secara terus-menerus. Itu adalah alasan kenapa kebanyakan orang kecanduan. Hal pertama, mensibukkan diri tanpa gadget kalian. Kalian bisa ambil dari cerita gue tadi, alasan kenapa penggunaan screen time gue itu tinggi banget dibandingin sebelumnya, itu karena gue gak punya kerjaan sama sekali. Buat kalian sekarang yang lagi liburan sekolah, lagi liburan semester, apapun itu, pasti kalian gak ngapa-ngapain kan? Pasti kerjaan kalian cuma mengonsumsi konten secara terus-menerus, dan akhirnya kalian harus mengorbankan kesehatan mental kalian karena kalian bosan. Dan hal yang bisa kalian lakukan sekarang adalah kalian harus melakukan yang namanya time scheduling atau set yang namanya skala prioritas. Kalau kalian sekarang ngerasa nggak ada excitementnya sama sekali dalam menjalani kehidupan, dimana kehidupan kalian itu hanya sebatas di belakang layar, carilah kerjaan. Ya bisa hal simple deh. Coba kalian lihat kamar kalian sekarang. Apakah kamar kalian itu berantakan, kotor? Ya kalian bisa mulai merapikan, membersihkan kamar kalian. Kalau kalian ngelihat rumah kalian itu banyak cucian piring kotor, jendela kalian kotor dan segala macamnya, nggak ada salahnya kalian bisa mulai membersihkan sesuatu hal. Karena mencari pekerjaan untuk mengisi waktu luang kita itu sebenarnya banyak, tapi itu balik lagi kita mau apa enggak. Kalian harus cari suatu pekerjaan yang ini tanpa melibatkan gadget kalian. Atau kalau kalian pengen meminimalisir screen time sosial media, kalian bisa mengonsumsi konten-konten self improvement kayak gini, yang dimana ini lebih baik daripada scrolling. Karena ketika kalian scrolling, kalian cuma mengonsumsi konten tersebut secara mindlessly. Kalian nggak pikir panjang apa yang kalian konsumsi. Kalau kalian nanya, gue video apa yang gue scrolling di video keempat, gue gak bakal bisa ingat gitu. Jadi mengonsumsi konten itu bukan salah satu hal yang gak produktif, itu bisa menjadi produktif tergantung apa yang kalian konsumsi.
Karena memberikan asupan bagi otak kalian dengan ilmu pengetahuan, dengan insight yang baru, ini akan menumbuhkan sel neuron. Jadi itu adalah salah satu hal yang baik gitu. Bahkan ada sebuah studi yang menyatakan bahwa ketika kalian menghadapi yang namanya kebosanan, kalian bisa meningkatkan rasa kreativitas kalian, atau kalian bisa menemukan sebuah hal yang ini nggak kalian ekspektasikan gitu. Pasti kalian sudah nggak asing sumber inspirasi terbesar seseorang itu dari WC. Bahkan ketika seseorang boker itu bisa aja dapat ide. Karena kenapa? Karena otak mereka itu rehat dari yang namanya stimulasi. Ketika kalian menghadapi kebosanan, kalian merehatkan diri kalian dari stimulasi. Dari situ kalian bisa berpikir secara natural. Jadi intinya kalau kalian pengen meminimalisir screen time, kalian sibukkan sesuatu hal dengan cara yang ini produktif, entah itu bersihin rumah kalian atau kalian bisa mengedukasi diri kalian secara konstan, secara terus-menerus gitu. Dan di fase ini gue menemukan sebuah alternatif bagaimana cara gue meminimalisir screen time gue di media sosial. Itu adalah dengan cara membaca ebook. Handphone kalian itu adalah sebuah makanan, itu tergantung bagaimana cara kalian mengonsumsi makanan tersebut. Gue punya beberapa ebook yang kalian bisa baca di Discord server gue. Kalian bisa klik link di bawah untuk kalian bisa gabung ke dalam komunitas self improvement ini. Kalau kalian nih ngerasa kayak aduh gue malas banget membaca, intinya membaca itu adalah salah satu hal yang gak bisa kalian paksakan. Kalian harus melibatkan yang namanya rasa curiosity atau keingintahuan untuk kalian bisa memulai membaca. Jujur gue sama sekali gak tertarik dengan yang namanya buku, karena gue ngelihat orang-orang yang baca buku itu culun. Tapi ternyata sekarang gue ngerti kenapa orang-orang culun itu pintar-pintar, karena ya mereka sangat kepo akan sesuatu hal gitu. Jadi mulai dari sekarang coba tumbuhkan rasa kepo sama diri kalian sendiri, apapun itu, entah itu finance, self development. Karena percaya sama gue, membaca itu adalah salah satu hal yang bikin kalian kecanduan kalau kalian menemukan sebuah jawaban yang gak kalian ekspektasikan gitu. Let's say gue adalah seseorang yang itu interested dengan dunia entrepreneur, dan ya salah satu buku yang gue baca di beberapa hari ini itu adalah $1 Million Weekend. Dari situ ada banyak banget berbagai macam kerangka berpikir yang bisa gue ambil. Dan ya dari sini gue bisa mendapatkan stimulasi yang itu sifatnya sehat, dimana gue mendapatkan sesuatu hal yang itu interesting gitu. Karena dari sudut pandang neuroscience, ketika kalian mendapatkan suatu hal yang interesting, yang baru bagi diri kalian, ini akan menstimulasi dopamin kalian. Jadi mulailah membaca buku. Siapa tahu kalian menemukan suatu inspirasi atau ide yang gak kalian ekspektasikan dalam membaca buku, dan ide ini bisa kalian implementasikan di dalam kehidupan kalian. So start fucking reading. Supaya apa? Supaya kalian itu nggak kolot, nggak idiot kayak kebanyakan mayoritas Gen Z yang itu orang bilang gitu. Oh, Gen Z itu mah orang kerjanya buang waktu. Jadi kalian jangan mau dikategorin sebagai orang-orang yang itu dibilang kolot atau dungu. Selanjutnya, kalau kalian masih kecanduan dalam penggunaan media sosial, cobalah mengonsumsi long form content atau konten panjang kayak gini. Kalau cara-cara tadi nggak manjur, kalian bisa mengubah apa yang kalian konsumsi. Mumpung kalian banyak spare time ini, kalian punya banyak waktu luang, kalian bisa memanfaatkan diri kalian untuk menunjang personal development kalian, yaitu otak kalian. Maksudnya salah satu aset yang paling berharga di dalam kehidupan ini yaitu waktu dan ilmu pengetahuan. Yang ngasih pelajaran itu bukan gua, yang ngasih pelajaran itu bukan guru orang tua lu, tapi itu waktu. Jadi lu bisa ngasih konsekuensi, itu tergantung bagaimana cara kalian nge-spend waktu kalian di saat ini. Jadi kalau kalian sekarang itu nge-gym, mengedukasi diri kalian mau mulai bisnis bahkan, ya kalian gak usah khawatir di masa-masa ke depannya, karena kalian akan mendapatkan konsekuensi yang baik. Jadi mulai dari sekarang cobalah menghargai waktu, karena penyesalan terbesar orang nih, dari orang-orang yang itu udah tua-tua banget yang pengen udah meninggal, itu waktu. Spend more time with my parents, but they weren't here. Being frightened of so many things when I was younger. That I didn't do all the things that I wanted to do, like go into acting much earlier. Jadi mumpung kalian masih muda nih, dan ada banyak banget ribu penyesalan yang dialami sama orang-orang yang itu udah tua, yang udah kakek-kakek, kalian bisa menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Supaya hidup kalian tuh punya story yang itu exciting buat diceritakan gitu. Karena kalian gak mungkin menjadi seseorang yang itu kerjanya cuma mengonsumsi konten. Jadi gunakanlah aset kalian itu secara baik-baik. Dan hal terakhir, cobalah menjadi kreator dibandingkan konsumer. Jujur gue dulu punya kecanduan yang sangat ekstrem dengan yang namanya media sosial, dimana ketika gue sudah nge-gym, baca buku, gue nge-spend waktu gue untuk doom scrolling. Dan salah satu faktor yang ngasih perubahan sangat signifikan itu adalah menjadi seorang content creator dibandingin konsumer. Karena ketika lu mencoba untuk menseriusi suatu bidang, yang ini bidangnya content creator, lu dituntut untuk menjadi kreatif, lu dituntut untuk menemukan sebuah ide untuk lu bisa memproduksi konten yang itu high quality, sehingga lu gak punya banyak waktu untuk scrolling di media sosial. Karena gue gak mau meluangkan waktu gue untuk melihat kehidupan orang. Lu coba bayangin, kalian buka media sosial, kalian gak ngedapetin apa-apa, kalian cuma ngeliat kehidupan orang lagi senang-senang.
Kalau kalian yang nonton ini pengguna iOS, ada salah satu aplikasi yang sangat ngebantu gua untuk gua bisa meminimalisir penggunaan screen time media sosial gua. Nama aplikasinya itu OneSec. Kalian bisa download di App Store. Dan di OneSec ini ketika kalian membuka media sosial, let's say Instagram atau TikTok, kalian akan mendapatkan sebuah reminder dari aplikasi tersebut. Untuk prosedurnya udah ada dijelasin di aplikasinya. Kalau kalian punya request topik apa yang akan harusnya gua bahas, kalian bisa komen di bawah. Sekian dari gua, keep improving.